Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Setiawan Saputra. Di sini saya sebagai moderator ingin mepresentasikan mata kuliah jaringan berbasis perangkat lunak. Tugas mata kuliah di sini yaitu mereview 2 jurnal. Jurnal yang pertama yaitu berjudul Implementasi Metode di Packet Inspection untuk meningkatkan keamanan jaringan pada software defined network. Jurnal yang kedua yaitu Improving Internet of Things atau IoT Security with Software Defined Networking atau SDN. Terbentuk sendiri yaitu penjelasannya sebagai berikut. Software Defined Networking atau SDN yang dipelopori oleh Open Network Foundation atau ONF merupakan arsitektur baru yang diperkenalkan sebagai jaringan masa depan. Dalam SDN, control plane dan data plane dipisah, diatur secara terpusat secara logika, dan infrastruktur jaringan dikendalikan dengan aplikasi. Ada ancaman serius yang dapat terjadi pada SDN. Ancaman terbesarnya adalah link antara lapisan aplikasi dan jaringan yang terletak di bawahnya atau antara control plane dan data plane. Beberapa penyelesaian adalah dengan menggunakan metode yang ditawarkan oleh Instruction Detection System atau IDS dan Intrusion Prevention System atau IPS. Selanjutnya yaitu tren isu dan pengembangan. Saat ini Software Defined Network atau SDN telah dikenal secara global sebagai teknologi baru untuk arsitektur jaringan, tapi masih banyak keraguan dalam segi keamanan. Banyak penelitian menggunakan metode keamanan seperti Intrusion Prevention System atau IPS dan Intrusion Detection System atau IDS untuk mengatasi masalah keamanan. Namun masih ada kekurangan dalam segi keamanan yang melibatkan informasi pada jaringan. Untuk memecahkan masalah tersebut dapat digunakan metode di Packet Inspection atau DPI yang memungkinkan administrator memantau dan menganalisis secara mendalam apa yang terjadi pada lalu lintas secara real time. Dasar teori penjelasannya yaitu pertama ada Software Defined Network. Software Defined Network atau SDN singkatannya adalah salah satu arsitektur baru pada jaringan yang bersifat dinamik, manageable, cost efektif, dan adaptable. Arsitektur SDN bertujuan untuk membuat jaringan menjadi lebih fleksibel dan mempermudah dalam mengontrol jaringan apabila terdapat perubahan dalam bisnis requirement. Yang kedua yaitu penjelasan kedua di Packet Inspection. Di Packet Inspection atau DP atau Packet Sniffing adalah jenis pemrosesan data yang memeriksa secara detail data yang dikirim melalui jaringan komputer dan dapat mengambil tindakan seperti memperingatkan, memblokir, meruntuhkan atau meruntuhkan ulang. Yang ketiga yaitu Denial of Service. Denial of Service atau serangan DOS adalah serangan dunia maya di mana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Terakhir yaitu Intrusion Prevention System atau IPS. Intrusion Prevention System merupakan software pencegahan penyusupan yang memadukan dua fungsi yaitu fungsi firewall dan Intrusion Detection System atau IDS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nanda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada review jurnal 1. Masuk pada analisis, sistem yang dibangun pada penelitian ini merupakan sistem keamanan yang diimplementasikan pada arsitektur jaringan Software Defined Network, di mana SDN merupakan arsitektur jaringan dengan logika terpusat. Tools keamanan yang digunakan yaitu N-Top NG karena memiliki tingkat keakuratan tinggi dalam mendeteksi serangan. Dengan memanfaatkan modul di Packet Inspection atau di DPI yang dimiliki N-Top NG untuk kemudian melakukan monitoring, analyzing, dan controlling traffic pada layer 2 atau presentasi hingga layer 7 atau physical. Cara kerja dari program DDoS detection ini sendiri adalah dengan melakukan 3 fase, yaitu fase collection, fase detection, dan fase mitigation. Fase collection, pada fase ini mengoleksi setiap data paket _in yang masuk ke controller yang ditempatkan pada fungsi receive.
Parameter QoS atau Quality of Service yang digunakan untuk menganalisis hasil pengujian ini adalah latensi dan bandwidth yang telah didapatkan dari pengujian. Kemudian keberhasilan dalam mencegah serangan DOS dengan tipe SYN, flood. Secara direct attack juga merupakan parameter yang harus dianalisis. Grafik rata-rata dari latensi dan bandwidth sebelum dan sesudah penyerangan. Kemudian dengan menggunakan mTop-NG sebagai tools DPI, masalah mengenai false positif dapat diatasi. Terdapat kolom severity pada gambar yang menunjukkan tingkat dari alert yang diberikan sistem untuk aliran data lalu lintas pada jaringan. mTop-NG mampu membagi tingkatan ancaman ke dalam warning dan error, sehingga masalah false positif dapat teratasi. Lalu selanjutnya, masuk pada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, di packet inspection atau DPI dapat melakukan blocking paket yang dicurigai pada arsitektur jaringan software defined network atau SDN dengan memanfaatkan mTop-NG dan folding sebagai controller yang ditandai dengan meningkatnya latensi serta bandwidth menjadi sebesar 0 MB pada lalu lintas jaringan. Lalu yang kedua yaitu durasi dari blocking paket pada sistem ini dilakukan selama serangan masih terdeteksi di lalu lintas jaringan dengan folding sebagai controller untuk collect data, detection, dan mitigation dalam melakukan reaksi pada paket yang dicurigai. Pada kesimpulan yang ketiga, yaitu masalah false positif dapat teratasi dengan menggunakan mTop-NG sebagai tools DPI, di mana melakukan pembagian tingkatan serangan yang terdeteksi pada lalu lintas jaringan, sehingga tidak semua data yang dicurigai diblokir oleh sistem. Pada presentasi review jurnal yang kedua, yang berjudul Improving Internet of Things IoT Security with Software Defined Network. Selanjutnya masuk pada latar belakang. Perhatian khusus telah dikemukakan untuk keamanan Internet of Things. Perangkat ini dapat diidentifikasi secara unik, cerdas dalam menganalisis data dan membuat keputusan, dan memiliki kemampuan jaringan yang memungkinkan mereka terhubung ke internet. Perangkat IoT dapat berkisar dari sensor rumah sederhana, perangkat medis, mobil, pesawat terbang, hingga reaktor nuklir. Karena sifat IoT, komunikasi dapat dilakukan tanpa kerahasiaan dan keaslian, sehingga rentan terhadap serangan. Kemajuan terbaru dalam jaringan komputer memperkenalkan teknologi baru, perangkat lunak yang ditentukan jaringan SDN, yang memungkinkan program pusat yang disebut SDN controller untuk mengontrol perilaku keseluruhan jaringan. Pengontrol memungkinkan reaksi cepat terhadap ancaman keamanan, lalu lintas granular FFPIC, pemfilteran, dan penerapan kebijakan keamanan dinamis. Perkenalkan, nama saya Richie Rian. Selanjutnya, tren isu dan pengembangan. Telah terjadi peningkatan penggunaan Internet of Things atau IoT yang baru-baru ini menjadi bidang minat yang meningkat karena banyak digunakan untuk berbagai aplikasi dan perangkat seperti sensor nirkabel, perangkat medis, sensor rumah yang sensitif, dan lainnya. Perangkat IoT terkait karena permintaan untuk merilis produk IoT baru dengan cepat di pasar. Aspek keamanan sering diabaikan karena perlu waktu untuk menyelidiki semua kemungkinan kerentanan, karena perangkat IoT berbasis internet dan mencakup informasi sensitif dan rahasia. Masalah keamanan telah diangkat dan beberapa peneliti sedang mengeksplorasi metode untuk meningkatkan keamanan di antara jenis perangkat ini. Kemudian ada dasar teori. Yang pertama, Internet of Things atau IoT. Bidang IoT adalah salah satu teknologi dengan pertumbuhan tercepat saat ini, dan perangkat IoT baru diperkenalkan setiap hari. Perangkat ini cerdas dan terhubung ke internet. Karena jenis lingkungan yang dinamis ini, jaringan tradisional bukanlah pilihan terbaik untuk memenuhi persyaratan IoT. Yang kedua ada Software Defined Network atau SDN. SDN adalah pendekatan arsitektur jaringan di mana saklar yang dapat diprogram diletakkan di antara data dan bidang kontrol sehingga penerusan data dapat diatur dan dimanipulasi. Yang ketiga ada implementasi sistem, yaitu untuk mengimplementasikan sistem yang diusulkan kami menggunakan Raspberry Pi sebagai perangkat IoT. Kami menjalankan Kodi Media Center pada perangkat sebagai pusat media perangkat lunak. Selanjutnya ada analisis. Model sistem yang kami usulkan untuk SDN dengan IoT membantu mencegah serangan mind the middle. Kami menerapkan traffic teknik pemisahan menggunakan kedua di paket inspection atau DPI bersama dengan SDN. Kami mengimplementasikan sistem yang diusulkan menggunakan Raspberry Pi sebagai perangkat IoT. Kami menjalankan Kodi Media Center dengan perangkat sebagai pusat media perangkat lunak, dan kami menggunakan protokol aliran terbuka untuk mengimplementasikan SDN.
Solusi kami memberikan kerahasiaan dan integritas serta mengurangi berbagai resiko tanpa perlu memodifikasi perangkat IoT. Kinerja sistem yang diimplementasikan dievaluasi berdasarkan kecepatan transfer dievaluasi terhadap permintaan yang dikirim ke jaringan per detik. Untuk evaluasi 4 penyebab overhead beralih dengan tanpa proxy, inspeksi paket mendalam dan tidak ditingkatkan ke TLS atau upgrade. Dengan bypass, saklar perlu memeriksa header paket dibandingkan dengan saklar yang hanya melakukan pemasangan L2 sederhana tanpa proyeksi. Saklar bypass bertujuan untuk lebih jauh orientasi lalu lintas FIC. Asal dan hasilnya dengan jelas menunjukkan bahwa overhead saklar tidak memiliki dampak nyata pada kinerja. Yang terakhir ada kesimpulan. Dalam beberapa tahun terakhir, Internet of Things atau IoT telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Ada permintaan yang signifikan untuk memasok dunia dengan lebih banyak perangkat pintar. Karena semakin banyak perangkat yang terhubung ke internet, akan ada peningkatan permintaan akan keamanan informasi karena informasi sensitif dapat disadap. Kami menyelidiki integrasi SDN dengan IoT untuk meningkatkan keamanan sistem. Kemudian kami mengkaji lebih lanjut SDN sebagai teknologi jaringan baru dan struktur kombinasi IoT dengan SDN. Kemudian implementasi dan pengujian kami menunjukkan bahwa mungkin untuk melindungi perangkat IoT yang hanya dapat menggunakan HTTP karena keterbatasan sumber daya tanpa modifikasi perangkat. Dengan kombinasi SDN dan upgrade proxy, integritas dan keaslian disediakan dengan menggunakan lapisan SSL atau TLS. Sekian dari kelompok 7 penjelasan dua jurnal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and goodbye.